Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repi Maulana Aslam dengan NIM 2019-31073 dari eh, Institut Teknologi PLN. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya buat. Nah, untuk judul yang saya buat adalah implementasi Kokomo 2 untuk proses identifikasi estimasi biaya perangkat lunak (ERP) pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi dengan mengoptimalkan proses identifikasi dan estimasi biaya bahan mentah dan operasional. Dan untuk latar belakangnya, metode Kokomo 2 atau Constructive Cost Model merupakan salah satu metode estimasi biaya perangkat lunak yang banyak digunakan. Kokomo 2 menggunakan pendekatan top-down untuk memperkirakan biaya pengembangan perangkat lunak berdasarkan faktor-faktor seperti kompleksitas, ukuran, dan pengalaman tim pengembang. Dalam penelitian ini akan dilakukan implementasi sistem ERP dengan menggunakan metode Kokomo 2 itu sendiri untuk mengidentifikasi dan mengestimasi biaya operasional, pembuatan perangkat lunak ERP, dan juga penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi dengan mengoptimalkan proses identifikasi dan estimasi biaya bahan mentah dan operasionalnya. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengadaptasi Kokomo 2 untuk memenuhi kebutuhan estimasi biaya perangkat lunak ERP pada perusahaan manufaktur tersebut. Dan juga bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan dalam penerapan Kokomo 2 untuk estimasi biaya perangkat lunak ERP pada perusahaan manufaktur. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian di sini adalah untuk mengetahui tahapan proses estimasi metode Kokomo 2 pada pengembangan software ERP, mengetahui keakuratan metode Kokomo 2 dalam mengestimasi biaya bahan mentah pada pengembangan software ERP pada perusahaan manufaktur, dan manfaat penelitiannya adalah penulisan dapat memahami tahapan proses estimasi metode Kokomo 2 pada pembuatan software ERP, membantu perusahaan dalam mengestimasi biaya proyek angkat lunak dengan lebih akurat, dengan memiliki perkiraan biaya yang lebih baik juga. Ketiga, membantu perusahaan dalam manajemen risiko yang lebih baik. Dengan memiliki perkiraan biaya dan waktu yang lebih akurat, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dengan lebih baik. Dan juga penulis yang keempat, penulis dapat mengetahui apakah estimasi metode Kokomo 2 pada pembuatan software ERP pada perusahaan manufaktur masih layak untuk mengestimasi biaya usaha pengembangan proyek. Dan yang terakhir, membantu perusahaan dalam merencanakan jadwal yang realistis, menghindari penundaan yang tidak diinginkan. Untuk kerangka pemikirannya, di sini ada yang namanya indikator, lanjutnya purpose method, objektif, dan measurement. Nah, data perancangan sistem modul procurement, metode Kokomo 2, estimasi usaha pengembangan perangkat lunak pada modul procurement, mean magnitude of relative error, dan black box testing. Nah, untuk indikator tersendiri ini adalah variabel yang akan diperiksa dengan sebuah penelitian menggunakan metode Kokomo 2. Perancangan sistem modul procurement yang nantinya dijadikan sebagai indikator penelitian. Proposed method, pada proposed method yaitu berisi mengenai metode yang akan ditetapkan sebagai pemecahan penelitian berdasarkan indikator yang telah didapatkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Kokomo 2 yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu unadjusted,
function point, scale factor, effort multiplier, effort estimation. Dan objektif ini sendiri adalah suatu tujuan atau sasaran yang akan dicapai pada suatu penelitian. Terdapat tujuan yang ingin dicapai pada penelitian itu yaitu untuk mendapatkan estimasi biaya proyek software ERP pada model procurement dengan akurasi penilaian dan dengan metode yang dilakukan. Dan yang terakhir, measurement. Measurement yaitu suatu proses untuk mengukur hasil dari suatu penelitian setelah melalui proses mulai dari pengalaman data, perancangan software ERP pada model procurement perhitungan menggunakan Kokomo 2, maka diperlukan tahap uji validasi terhadap metode yang telah dianalisis. Pengujian ini dilakukan dengan pengamatan dari hasil perhitungan Kokomo 2. Nah, dari hasil tersebut, apakah layak atau tidak digunakan dalam pengujian software selanjutnya. Untuk menguji perhitungan Kokomo 2 menggunakan mean magnitude of relative error atau disingkat dengan EMRI, dan untuk pengujian pada sistem software ERP model procurement menggunakan black box testing. Nah, selanjutnya di sini ada analisis sistem yang sedang berjalan. Kedua, analisis kebutuhan pengguna atau klien. Dan juga ada analisis sistem yang usulan. Nah, analisis kebutuhan sistem tersebut dapat dijelaskan bahwa analisis sistem yang sedang berjalan pada pembuatan software pada klien perusahaan manufaktur membutuhkan sistem yang saling berhubungan secara integrasi satu sama lain dalam satu platform. Untuk itu dibuatlah software ERP, di mana kebutuhan pelanggan yang telah dibuat dengan kondisi dalam pengembangan seperti modul manajemen, sales, dan marketing, operation, procurement, dan finance, utilities, dan lain sebagainya. Analisis sistem yang usulan, adapun analisis sistem usulan yang dirancang oleh penulis untuk modul procurement. Yang ketiga, analisis sistem. Nah, analisis sistem ini, kebutuhan sistem dalam penelitian ini mencangkup kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari penelitian ini ialah penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terhadap tahapan proses estimasi menggunakan metode Kokomo 2 dalam konteks pembuatan perangkat lunak ERP tersebut. Penelitian ini membuka pandangan apakah metode Kokomo 2 masih layak digunakan dalam mengestimasi biaya pengembangan perangkat lunak ERP pada perusahaan manufaktur, sehingga dapat memberikan panduan apakah metode tersebut dengan kebutuhan dan karakteristik proyek. Implementasi Kokomo 2 dalam estimasi biaya dapat membantu perusahaan untuk menghasilkan perkiraan biaya yang lebih akurat, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk merencanakan dan mengelola anggaran proyek dengan lebih efisien. Estimasi biaya yang lebih akurat juga membantu perusahaan dalam perencanaan jadwal proyek yang realistis, mengurangi risiko penundaan yang tidak diinginkan, dan meningkatkan efisiensi waktu pelaksanaan proyek. Dengan memiliki perkiraan biaya dan waktu yang lebih akurat, perusahaan dapat melakukan manajemen risiko yang lebih baik, mengidentifikasi potensi risiko yang lebih tepat, dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi dampak risiko pada proyek. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan manajemen risiko dalam pengembangan perangkat lunak ERP pada perusahaan manufaktur. Sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.